Bapak-bapak sekalian, akhwati fillah, saya diminta berikan sedikit bahasan tentang sebenarnya nama Indonesia Tanpa Jil itu atau ITJ ya. ITJ itu nama sebuah komunitas gitu ya. Jadi kita ada sebuah komunitas yang alhamdulillah saya dapat kehormatan untuk bergabung bersama mereka, dan ini sudah eksis dari tahun 2012. Jadi kalau dihitung sekarang ini udah 11 tahun. Ya, udah 11 tahun, udah cukup lama juga ya. Dan nama organisasinya Indonesia Tanpa Jil. Ya, tentu saja namanya juga Indonesia Tanpa Jil, jadi berarti ini adalah antitesis dari yang namanya JIL, Jaringan Islam Liberal. Ya, kalau Jaringan Islam Liberal itu kelompok yang memasarkan pemikiran Islam liberal, maka ITJ ini komunitas yang ingin melawannya. Sedikit bahasan sejarah. Dulu tanggal 14 Februari 2012 ya, ini pemicu kenapa lahirnya Indonesia Tanpa Jil. Ya, jadi tanggal 14 Februari 2012, kalau mungkin bapak-bapak masih ingat gitu ya, beberapa tahun sebelum itu ya, dari 2000-an 2010-an gitu ya, itu tuh tanggal 14 Februari, setiap 14 Februari selalu ada sebuah perhelatan lah, selalu ada dibikin acara di Jakarta. Dan tanggal 14 Februari 2012 itu diadakan sebuah aksi demonstrasi di Bundaran HI. Kenapa 14 Februari ini nyocok-nyocokin sama Valentine's Day? Ya, tentu saja ini dari kubu sono. Ya, dari kubu sana mereka selalu bikin acara, dan waktu itu bikin acara namanya Indonesia Damai Tanpa FPI. Ya, jadi yang dia serang adalah FPI pada saat itu, 14 Februari 2012. Yang demo di Bundaran HI, kita tahu Bundaran HI kan tempat favorit buat demonstrasi ya. Tempat paling utama lah kalau di ibu kota untuk demonstrasi. Kalau demonstrasi nggak ke Bundaran HI berarti nggak keren gitu ya. Nah, yang kumpul di sana hanya puluhan aja, sekitar 20-30 orang gitu ya. Dan di situ ada beberapa waria, beberapa banci gitu ya. Tapi yang menarik adalah dua hal. Pertama, yang demonstrasinya hanya puluhan, sementara pihak pengamanannya sampai lebih banyak daripada itu. Jadi polisi yang mengamankannya lebih banyak daripada peserta aksinya. Ya. Dan kita tahu sekali lagi namanya demonstrasi kan untuk menarik perhatian ya Pak ya. Jadi kalau demonstrasi nggak sampai macet berarti nggak gagal juga sebenarnya. Ya, gagal nggak kena gitu ya. Dan Bundaran HI itu tempat yang sangat favorit orang demonstrasi di situ, paling topnya gitu ya. Tapi ternyata yang datang cuma puluhan, sementara pengamanan sampai lebih dari pesertanya sendiri. Ya. Jadi pertama yang kita perhatikan adalah kenapa pengamanannya kok lebay sekali. Kayak bakal ada yang mau ngapain aja gitu, padahal nggak terjadi apa-apa. Satu. Yang kedua yang bikin kita gemes waktu itu adalah sehari sesudahnya atau dari sore harinya sampai sehari sesudahnya, ekspos media itu lebay sekali. Ya, kasih Pak. Jadi ekspos media itu luar biasa. Saya ingat di sebuah surat kabar ada headline judulnya Indonesia Damai Tanpa FPI. Gede banget headline-nya. Ya, padahal yang demo cuma puluhan gitu. Demo puluhan di Bundaran HI itu sebenarnya nggak layak masuk headline, tapi di headline kan. Dan di TV dari sore sampai besok paginya ramai sekali. Ini kita bisa lihat ketidakadilan media. Gitu. Media itu menyorot apa yang dia mau. Ya, kalau dia mau mengekspos sesuatu dibesar-besarkan. Dan kalau ada sesuatu yang perlu dikecilkan ya nggak usah diliput sekalian. Ya, jadi media netral tuh terlalu naif lah kalau kita berpikir media itu netral. Ya, nah di situ dua hal yang kita lihat gitu. Kita lihat bahwa betapa di negeri ini banyak sekali rekayasa gitu. Rekayasa sesuatu yang nggak terjadi apa-apa diamankannya kayak gimana gitu. Jadi seolah kayak di negeri ini kacau balau gitu ya. Sama kayak tiap kali malam Natal pasti ada pengamanan besar-besaran di gereja-gereja kayak terjadi apa aja gitu. Padahal nggak terjadi apa-apa. Ya, semua itu membuat Indonesia ini kelihatannya kayak nggak aman gitu. Ya, yang kedua ekspos media yang tidak adil. Ya, nah waktu itu mereka muncul di media sosial dengan kalau di Twitter namanya hashtag ya, hashtag ini semacam tema lah gitu ya, Indonesia Tanpa FPI. Nah karena kita lihat ada ketidakadilan, ya, dan kita lihat siapa orang-orang yang bermain. Kalau zaman dulu belum ada istilah buzzer.
Ya, tapi memang sebelum buzzer tuh ada Pak, orang-orang Islam liberal tuh mainannya di situ, seperti itu. Mereka membuat berita sendiri, arus berita sendiri. Nah, mereka kita lihat orang-orang yang memblow up masalah ini adalah orang-orang dari jaringan Islam liberal. Maka muncul hashtag balasan besoknya, Indonesia tanpa jil. Di luar dugaan hashtagnya ternyata laku. Hashtagnya sangat direspon oleh banyak anak muda. Anak muda rupanya banyak yang udah muak gitu ngelihat betapa berita di negeri kita ini bikinan semua gitu. Ya, betapa expose berita itu nggak ada yang jujur gitu ya. Ada yang cerita saya lewat kok Bundaran HI pada saat itu, macet aja enggak. Ya, macet aja enggak, tapi blow up-nya luar biasa. Ya, itu orang-orang masuk ke kolamnya semua juga nggak terjadi apa-apa gitu ya. Tapi blow up-nya kayak seluruh, kan judul headline tadi ya, Indonesia damai tanpa FPI. Jadi kesannya kayak seluruh Indonesia demo di Bundaran HI. Ya, padahal jumlahnya cuma puluhan aja. Mewakili satu provinsi aja enggak gitu. Ya, tapi ya itulah kondisi di negeri kita. Maka besoknya muncul hashtag Indonesia tanpa jil. Kemudian tanggal 18 Februari ya, beberapa hari sesudahnya gitu ya, muncullah sebuah video ya, kita bikin video bersama teman kita, seorang aktor, Fauzi Baadila ya, yang kita juga kaget gitu ya, karena beliau dari awal selalu mendukung kita gitu ya. Dan kemudian kita bikin video, kebetulan sekali qadarullah ya, Fauzi Baadila ini punya rumahnya tuh persis di depan kantor JIL. Ya, persis depan kantor JIL di Utan Kayu. Ya, jadi kita bikin videonya cuman berapa detik ya, cuman Fauzi Baadila doang. Ini karena artis yang ngomong jadi viral sekali gitu ya. Videonya cuman gitu doang, Indonesia tanpa JIL, gitu doang. Ya, ternyata ngehits banget di YouTube pada saat itu. Ya, disebarluaskan kemana-mana. Kemudian bulan Maret ada aksi ini balasan terhadap aksi yang tanggal 14 Februari sebenarnya. Tapi yang mengkoordinir ada FUI waktu itu. Ya, FUI ini Forum Umat Islam. Dan kemudian disitulah pertama kalinya orang-orang Indonesia tanpa jil berkumpul. Dan pada saat itulah kita pertama kalinya punya kaos, kita bagi-bagikan. Sebelum aksi kita bagi-bagi kaos, kemudian kita pakai bajunya. Bahkan pada saat itu pun belum ada organisasinya. Jadi baru ada hashtag, baru ada kaos, baru ada seruan saja. Ya, nah setelah itu baru kita mendiskusikan kayaknya perlu organisasi. Ya, maka dibentuklah sebuah organisasi Indonesia Tanpa Jil, ITJ, ada koordinator pusatnya dan kemudian berkembang ke kota-kota, ada koordinator chapter masing-masing kota gitu ya. Dan alhamdulillah sampai hari ini masih eksis dengan segala kekurangannya, dengan segala jungkir baliknya gitu ya. Saya bilang jungkir balik ya karena ya lawan kita beda sama kita Pak. Kalau lawan kita ini dananya nggak terbatas. Ya, sementara kalau kita sangat terbatas gitu ya, serba terbatas, serba nggak ada bahkan lebih tepatnya gitu ya, serba nggak ada, sama sekali kita nggak punya dana, tapi ya, alhamdulillah tiap kali mau ngadain apa-apa ada aja gitu ya. Dan kita udah ngadain Silatnas berapa kali, 5 kali ya, terakhir kali di Jogja. Terakhir kali di Jogja tuh persis sebelum pandemi, Februari 2020. Ya, Februari 2020 kita selesai Silatnas, memilih koordinator pusat kita, kemudian bulan Maretnya pandemi. Ya, jadi sejak saat itu kita belum mulai Silatnas lagi. Ya. Nah, itu sedikit cerita tentang ITJ-nya. Ya, tentu saja nggak akan lengkap kalau kita nggak bahas soal JIL-nya. Apa sih ini Islam liberal gitu ya? Nah, secara simpelnya begini aja Pak. Kalau saya suruh menjelaskan Islam liberal, semua retorika pembela kesesatan hari ini itu sudah diucapkan oleh JIL sejak awal tahun 2000-an. Semua argumen pembela kesesatan yang sekarang diomongin orang itu udah ada dari awal tahun 2000-an. Contoh, ketika Al Zaitun kemarin dibela oleh seorang dosen UIN mengatakan, ada dosen UIN yang mengatakan kita nggak tahu siapa yang sesat. Itu omongan itu udah dari dulu banget itu udah basi banget gitu. Itu argumennya selalu begitu dari dulu. Ya, semua selalu mengatakan kita nggak tahu siapa yang sesat, hanya Allah yang tahu siapa yang sesat. Jadi kita nggak boleh menyesatkan orang lain. Oh, itu standar banget. Ya, dari dulu udah ada. Kemudian misalnya apalagi? Misalnya ya udah yang standar kalau dalam apa namanya?
politik gitu ya. Jangan bawa-bawa politik identitas misalnya gitu ya. Jangan bawa-bawa agama ke dalam politik, itu standar banget. Ya. Kemudian masalah ya kemarin masalah Al Zaitun juga gitu ya, masalah tafsir siapa yang benar, kita nggak tahu tafsir siapa yang benar, itu udah keluar dari dulu ya. Jadi semua retorika itu gitu ya udah dari dulu ada ya, termasuk soal membela LGBT misalnya gitu ya, membela LGBT yang mengatakan misalnya ada seorang guru besar dari UIN Jakarta, seorang muslimah gitu ya, husnuzon kita masih muslimah gitu ya. Beliau mengatakan bahwa Allah SWT tidak menilai orang, hanya menilai orang dari ketakwaan, bukan orientasi seksual. Ya, jadi orang tuh bisa orientasi seksualnya menyimpang, tapi dia tetap bertakwa. Ya, itulah gitu ya. Jadi semua yang diomongin sekarang ini dari dulu udah ada. Maksud saya adalah, poin saya mengatakan ini adalah nggak ada yang terjadi tiba-tiba, tuh nggak ada yang terjadi tiba-tiba. Ya, semuanya tuh ada prosesnya. Ya, memang dalam sejarah tuh nggak ada sesuatu yang terjadi ujuk-ujuk terjadi sesuatu gitu, ujuk-ujuk muncul kesesatan gitu ya, nggak begitu. Ya, sekarang kalau kita lihat di Indonesia ini kesesatan banyak banget gitu ya, yang belain selalu mereka. Ya, yang dulu ngebelain Lia Eden juga mereka juga, yang belain Ahmadiyah juga mereka juga gitu ya, yang mengatakan Syiah tuh nggak ada salahnya ya mereka juga, sama aja. Ya. Nah, jadi Islam liberal itu sama sekali bukan barang baru sebenarnya ya, cuman mungkin dulu-dulu mereka nggak muncul ke permukaan ya. Kalau sekarang semua ya mereka bisa dibilang sudah dominan ya, dominan dalam arti bukan jumlah mereka lebih banyak daripada kita ya, tapi mereka berkuasa ya. Kadang-kadang yang minoritas itu berkuasa Pak ya, jadi jangan salah kaprah kekuasaan sama jumlah gitu ya, itu dua hal yang bisa berbeda. Kayak di Suriah ya, Suriah itu kebanyakan warganya Ahlus Sunnah, tapi penguasanya Syiah Nusairiyah. Nusairiyah itu sebenarnya di antara Syiah pun dianggap sesat juga ya. Jadi Syiah yang mainstream itu kan Ithna Asyariyah ya, Syiahnya Iran dan Libanon ya. Tapi mereka pun menganggap yang di Suriah itu Nusairiyah itu sesat ya. Cuman kalau soal ngebantai Ahlus Sunnah kompak mereka ya. Jadi disitulah kita lihat pentingnya kekuasaan gitu. Kadang-kadang yang minoritas itu berkuasa ya, nggak selalu yang mayoritas itu berkuasa ya. Itu dua hal yang nggak selalu identik ya. Nah jadi apa yang terjadi sekarang kalau kita misalnya lihat di UIN, kenapa jadi begini, kenapa jadi begitu di kampus-kampus UIN ya. Di kampus-kampus UIN itu udah dari dulu, dari tahun 70-an sudah berkembang pemikiran Islam liberal. Ya, kalau kita ingat tahun 2004 di UIN Bandung itu yang paling heboh tuh dulu 2004 ya. Di UIN Bandung itu ada kasus penyambutan mahasiswa baru. Jadi mahasiswa baru disambut oleh mahasiswa seniornya ya. Dan mereka ada satu retorika yang disampaikan oleh salah seorang seniornya. Ini ada videonya, masih ada di YouTube ya, masih beredar di YouTube. Jadi mahasiswanya misalnya ada yang bilang begini. Dalam ilmu tafsir hadis, maka semua tafsiran-tafsiran yang sudah ada kita tafsirkan ulang, kita tafsirkan kembali apa itu Tuhan ya. Jadi apa itu Tuhan mau ditafsirkan kembali ya. Ada lagi yang bilang, masa kita mau sama Tuhan yang takut sama akal manusia, Tuhan kayak gitu, Tuhan pengecut. Wah, itu banyak tuh kata-kata kayak begitu. Ada lagi yang paling menyolok itu tahun 2004 di UIN Bandung adalah ada yang berteriak, mari kita zikir bersama Anjinghu Akbar. Ya, Anjinghu Akbar itu tahun 2004. Kemudian menyusul setelah itu ramai sekali kontroversinya, makin banyak. Sebenarnya bukan tahun itu doang mulainya, tapi memang ya barangkali 2004 itu mulai 2000-an awal itu internet mulai bisa diakses semua orang ya. Kalau dulu kan enggak ya. Nah, kalau 2000-an awal itu udah internet di mana-mana, jadi berita tuh cepat sekali. Nah, di UIN Surabaya ada dosen nginjek lafaz Allah di depan kelas. Kemudian ada penyambutan mahasiswa baru kayak kalau zaman saya dulu namanya ospek ya, orientasi ya. Tapi dibikin temanya apa? Tuhan membusuk. Ya, ada spanduknya, ada balihonya, bahkan ada kaosnya. Ya, jadi pesertanya tuh pakai kaos, belakangnya ada tulisannya Tuhan membusuk. Ya. Di
Di Padang ada dosen filsafat nginjak Al-Qur'an, ya di Semarang, IAIN Semarang, kalau sekarang udah jadi UIN ya. Kayaknya udah jadi UIN. Ya kalau dulu IAIN Semarang ya. Mereka nerbitin majalah, mereka nyebutnya jurnal Justisia, walaupun nggak level jurnal sebenarnya ya, levelnya majalah aja. Jurnal Justisia ini salah satu edisinya judulnya Indahnya Kawin Sesama Jenis. Ya, jadi pembelaan LGBT itu udah lama sekali gitu. Itu tahun 2005 kalau nggak salah. Ya 2005, sekarang 2023, 18 tahun yang lalu. 18 tahun yang lalu. Sekarang kita baru heboh soal LGBT di mana-mana gitu ya. 18 tahun yang lalu udah dibelain di UIN. Ya, kemudian apalagi ya yang Semarang Jurnal Justisia juga ada temanya mengkritik otoritas wahyu Tuhan kalau nggak salah. Ya, jadi mereka mengatakan Al-Quran ini yang kita pakai adalah Mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani ini hasil konspirasinya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, subhanallah gitu ya. Utsman bin Affan gitu ya, bisa dibilang berkonspirasi. Ya, kemudian bahwa fikih di dalam agama kita ini mandek sejak kapan? Sejak ada Imam Syafi'i. Ya, katanya Imam Syafi'i juga sama berkonspirasi juga kayak Utsman. Motifnya sama-sama melanggengkan kekuasaan Quraisy. Ya kan Utsman bin Affan juga orang Quraisy dari Bani Umayyah ya. Kemudian Imam Syafi'i juga orang Quraisy gitu ya. Kabilahnya ya. Tapi ya itulah ya, jadi udah lama sekali ya, udah lama sekali artinya pemikiran-pemikiran kayak begini nih yang namanya Islam liberal ya. Dulu ada situs sampai sekarang masih ada namanya islamlib.com. Islamlib.com itu Islam liberal ya. Nah di situ mereka menulis landasan Islam liberal itu ada 6. Yang nomor 1 itu yang paling penting. Nomor 1 itu adalah membuka pintu ijtihad kepada semua dimensi ajaran Islam. Ya itu sumber masalahnya. Jadi semua dimensi ajaran Islam semuanya mau diijtihadkan ulang. Ya, semuanya boleh diijtihadkan ulang. Ya, narasinya begitu, boleh diijtihadkan ulang. Tapi ketika berkuasa, maka ijtihad mereka doang yang boleh dipakai. Ya, nah kayak sekarang misalnya gitu ya, kalau bapak-bapak ngeh gitu ya. Kalau sekarang kalau udah bicara jilbab, pasti rujukannya cuma satu, Quraisy Shihab, nggak ada yang lain. Jadi seolah-olah semua ulama 14 abad salah semua kecuali Quraisy Shihab. Pokoknya jilbab nggak wajib. Ya itu narasinya kayak begitu. Ya dulu narasinya nggak begitu. Dulu narasinya adalah ini kan tafsir juga, ini kan tafsir seorang ulama juga, ahli tafsir juga. Jadi dia minta diterima. Setelah diterima lalu berkuasa, lalu yang lain diinjak. Standar. Ya, LGBT juga sama gitu ya. Arus LGBT di Amerika kan sekarang begitu gitu. Transgender tuh begitu mereka udah berkuasa, maka yang lain nggak boleh berpendapat. Ya, standarnya seperti itu. Ya, nah mereka ini juga yang selalu membela pemikiran orientalis, ya orang Barat gitu ya. Dulu pernah seorang tokohnya Ulil Absal Dalla bilang untuk tafsir Quran saya lebih percaya pemikiran orientalis. Kenapa? Karena orientalis lebih objektif. Ya, para ulama itu dibilangnya nggak objektif. Kenapa? Karena terlanjur beriman sama Quran. Jadi di mata ulama tuh Quran nggak pernah salah. Nah, gitu ya. Itu nggak objektif kalau kata Ulil gitu ya. Maka lebih objektif kita percaya sama orientalis. Karena buat orientalis Quran tuh nggak selalu benar. Ya, jadi mereka lebih kritis. Gitu. Ulil itu pernah bilang kalau kita kritis kita akan bertanya-tanya tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ini contoh pemikiran orang Islam liberal ya. Mereka bilang kita harus kritis pada kisah Nabi Nuh alaihissalam. Apa logis Allah Subhanahu wa taala mengazab seluruh manusia cuma gara-gara enggak beriman sama Nabi Nuh alaihissalam? Cuma gara-gara enggak beriman doang ditenggelamin semua. Apa logis? Di mana maha pengasihannya Allah Subhanahu wa taala? Ya. Nah, itu retorika mereka. Nah, orang-orang awam banyak yang goyah dengan retorika kayak begini. Dengan pertanyaan-pertanyaan kayak begini. Iya benar juga ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih Maha Penyayang, kenapa manusia diazab cuma gara-gara enggak beriman doang? Harusnya dibiarin aja dong. Ya, kenapa diazab cuma gara-gara enggak beriman? Ini enggak logis, enggak rasional atau berlebihan, tidak proporsional. Ya, ini masalahnya masalah pengetahuan. Ini namanya Ghazul Fikri, Pak. Ghazul Fikri itu perang pemikiran. Ya, siapa yang bisa ketipu? Yang pemikirannya kurang. Yang pengetahuannya kurang.
Kalau ada orang bilang azab Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam itu tidak proporsional, tandanya dia nggak ngerti kisah lengkapnya. Nabi Nuh alaihissalam dari awal berdakwah sampai azabnya turun, sampai banjir besar itu 950 tahun. Setelah banjir besar, Nabi Nuh alaihissalam masih hidup 60 tahun lagi. Ya, jadi kita bisa bayangin hampir 1 milenium beliau berdakwah, hampir 1000 tahun beliau berdakwah, baru turun azab. Ya, jadi azabnya bukan tiba-tiba. Kemarin Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, besoknya tenggelam, nggak gitu. 1000 tahun. Dan banjirnya itu bukan banjir bandang. Kalau banjir bandang kadang-kadang kita nggak bisa ngeramal, tiba-tiba muncul gitu. Banjir bandang kan dari hulu gitu ya, dari hulu sungai gitu ya. Bukan. Ya, banjir Nabi Nuh alaihissalam itu bumi mengeluarkan air, langit menurunkan air. Ya, jadi artinya banjirnya tuh nggak cepet-cepet gitu, nggak buru-buru. Ya. Apa buktinya nggak buru-buru? Anaknya Nabi Nuh alaihissalam masih sempat lari. Putranya Nabi Nuh alaihissalam kan disuruh naik ke atas perahu, nggak mau. Ya. Kata Nabi Nuh alaihissalam, ulurkan tangan kamu naik ke atas sini. Dia bilang enggak, saya mau cari tempat yang lebih tinggi. Berarti apa? Masih bisa lari. Kalau banjir bandang nggak lari, langsung hanyut. Ya. Poin saya apa? Poin saya adalah ini adalah kaum yang Allah kasih waktu 950 tahun, dan begitu azabnya turun, azabnya nggak kayak azabnya kaum Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam itu azabnya tuh dibalikin negerinya, jeger gitu ya. Ada yang dengan suara keras, satu sambaran petir, jeder, selesai gitu. Ini enggak, ini pelan-pelan dulu ya. Udah dikasih waktu 950 tahun, kemudian azabnya juga pelan-pelan. Artinya orang tuh masih bisa berpikir ulang, masih bisa berubah pikiran. Tapi kalau nggak berubah pikiran juga ya wajar dong kena azab. Ya, jadi sebenarnya siapa yang tidak proporsional? Ya. Nah, tapi ini gambaran. Jadi sebenarnya keberhasilan Islam liberal itu menunjukkan betapa besarnya PR dakwah kita, Pak. Ya, betapa banyak orang yang nggak ngerti kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ya, sehingga mereka gampang ketipu. Ya, kalau mereka paham ya nggak bakal ketipu. Ya, nggak bakal kebingungan gitu. Ya, ada lagi misalnya namanya Saidiman Ahmad ya namanya. Dia dari UIN Jakarta. Dia bilang gini, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengharamkan homoseksual. Ya, yang dilarang itu adalah pemerkosaan. Ya, nah, kaum Nabi Lut alaihissalam diazab itu gara-gara mereka memperkosa malaikat yang datang kepada Nabi Lut alaihissalam. Malaikatnya itu datang dalam bentuk laki-laki, diganggu, kemudian diperkosa. Maka Allah murka dan diazab. Ya, ini kan main-main betul gitu ya. Kenapa saya bilang main-main? Kalau kita baca kronologi kisahnya, misalnya di surat Al-Hijr ya, di surat Al-Hijr itu kan diceritakan bagaimana malaikat yang datang kepada Nabi Lut alaihissalam, sebelum datang kepada Nabi Lut alaihissalam itu datang dulu ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Di tempat Nabi Ibrahim alaihissalam udah ceritakan, kami ini diutus kepada negeri yang akan diazab. Ya, negeri apa? Negeri kaum Nabi Lut alaihissalam. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam sama Nabi Lut alaihissalam kan saudara, ya, hidup sezaman walaupun tidak senegeri, gitu ya. Mereka saudara. Ya, jadi artinya malaikat itu datang menyampaikan jadwalnya azab. Kalau istilah saya SK azabnya udah dicap dari awal gitu ya. Jadi bukan malaikat itu diganggu baru Allah azab, enggak. Malaikat itu datang menyampaikan datangnya azab. Ya. Terus kedua, kita juga nggak bisa bayangin ada orang perkosa malaikat gitu. Itu juga imajinasi yang terlalu ngeselin banget gitu ya. Ya, terlalu menyedihkan sekali gitu. Gimana manusia bisa memperkosa malaikat ya. Rasulullah SAW aja ketemu Jibril kayak apa takutnya. Ya, ketakutan. Ya, pertama kali didekap di Gua Hiro ketakutan. Kedua kali ketika turun surat Al-Mudaththir lihat malaikat menggantung di atas langit itu ketakutan juga berselimut. Ya, Nabi Muhammad SAW gitu ya. Orang ketemu malaikat. Nabi Ibrahim alaihissalam juga ketakutan kan lihat tamunya malaikat ya. Ada malaikat datang ke kediaman beliau dalam bentuk dua laki-laki, dikasih makan, nggak mau makan. Begitu aja Nabi Ibrahim alaihissalam udah ketakutan. Wah, ini kayaknya bukan manusia. Ya, ditawarin makan nggak mau gitu ya. Bisa-bisanya ada orang biasa gitu ya memperkosa malaikat, yaitu khayalan mereka aja gitu ya. Tapi ya inilah seperti saya bilang tadi, Islam liberal ini cermin betapa PR dakwah kita ini banyak. Betapa dakwah kita nih belum kena sasaran kayaknya selama ini. Selama ya kalau mau dihitung dari usia Indonesia ya 70-an tahun Indonesia ada gitu ya.
Republik Indonesia ini berdiri, dakwah kita masih banyak yang belum kena gitu. Ya, masih banyak yang belum kena. Pengajian banyak, tablik akbar banyak, tapi nggak banyak yang belum paham kisah para nabi. Ya. Nah, yang tidak paham inilah dipermainkan sama orang Islam liberal, dibikin bingung terus. Ya. Ada lagi yang misalnya mengatakan, ada lagi retorika yang mengatakan, kan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyunya dari mana? Dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian ke Jibril, dari Jibril ke Rasulullah SAW. Ya, maka ayat Quran dari Allah kepada Jibril kepada Rasulullah SAW. Ya, nah, kalau kata orang liberal berarti ada 2 kali penerjemahan. Penerjemahan gimana? Dari bahasa Allah diterjemahkan oleh malaikat Jibril, dari Jibril diterjemah bahasa malaikat diterjemahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi 2 kali penerjemahan. 2 kali penerjemahan berarti bisa 2 kali kesalahan penerjemahan. Kata dia gitu ya. Jadi bisa jadi Jibrilnya salah nangkep, bisa jadi Rasulullah SAW yang salah nangkep. Jadi Quran itu belum tentu benar. Yang kayak begini nih udah dari awal 2000-an. Ya, awal tahun 2000-an. Ulil dulu pernah bilang orang Kristen juga tauhidnya tauhid trinitas. Tauhid tapi trinitas gitu ya. Ya, luar biasa ya, semuanya dipermainkan. Ada dari IAIN Semarang namanya Sumanto Al-Qurtubi. Kata Sumanto, kalau penyanyi boleh mencari uang dari suaranya, kalau kalau pengrajin boleh cari uang dari tangannya, ya, apa salahnya seseorang mencari uang dari kelaminnya? Ya, dia lagi bela pelacur. Ya, apa salahnya orang mencari uang dengan kelaminnya untuk menghidupi anak istri atau suami mereka? Ya, luar biasa. Itu Sumanto Al-Qurtubi, dan sekarang lagi ngajar di Saudi Arabia. Jadi dosen di Saudi. Ya, luar biasa itu ya. Kemudian siapa lagi tokoh-tokohnya? Ada Lutfi Asyokani. Dia bilang di Indonesia itu ada banyak daerah yang punya potensi sama seperti Bali. Ya, diantaranya dia sebutkan 3, Ternate, Tidore, dan Lombok. Ternate, Tidore, Lombok itu daerah Muslim semua. Apa kata dia? Sebenarnya 3 tempat ini punya potensi seperti Bali. Tapi kenapa nggak bisa sehebat Bali? Jawabannya adalah karena kita tidak toleran kepada apa yang dicari oleh turis asing. Apa yang dicari turis asing? Yang dicari turis asing adalah prostitusi dan minuman keras. Nah, masyarakat Muslim tidak toleran pada dua hal itu. Ya, jadi kata dia kalau kita memajukan turisme, kita harus toleran pada apa yang dicari sama mereka. Ya, prostitusi itu bukan satu hal yang aneh. Ya, dari dulu udah ada. Khamr itu juga masalah yang biasa-biasa saja. Berikan tempat untuk prostitusi, berikan tempat buat minuman keras. Luar biasa. Bahkan sampai keluar retorikanya, ya, sebagaimana energi kesolehan sebagaimana energi kesolehan tidak boleh ditahan-tahan gitu ya, energi kemaksiatan juga harus disalurkan. Ya, luar biasa gitu ya, energi kemaksiatan. Jadi ada barangkali filsafat hidupnya yin and yang gitu ya, selain berdosa juga harus bermaksiat. Ya. Kalau sekarang ada istilahnya balance life gitu ya, life balance ya. Ya, tapi kan bukan itu maksudnya gitu ya. Jadi ada keseimbangan antara dosa sama maksiat. Ya rugi dong kalau dosa sama maksiat dosa sama pahala tuh seimbang, kita jadi nggak jelas mau masuk surga apa neraka gitu ya. Nah, tapi ya inilah retorika kayak begini nyatanya laku gitu, nyatanya laku. Atau yang sederhana-sederhana kayak misalnya kalau kita beriman, kita nggak takut sama orang yang kalau ada orang bermaksiat, ya kita nggak akan marah. Ya, berarti kita imannya nggak kayak apa? Tiap kali bulan Ramadan lah, ya hormatilah yang tidak berpuasa, gitu ya. Oh itu udah lama itu, ya udah lama banget gitu ya. Tapi muncul di permukaan baru belakangan ini, ya. Jadi muncul di dunia akademis tahun 2000-an awal, muncul di dunia mainstream ya itu di tahun 2014 2015-an ke sana gitu ya. Ya sampai sekarang ya. Tapi sebenarnya udah lama sekali ya. Nah, inilah fenomena yang kalau di Al-Qur'an ya, di surat Al-Baqarah 120 kita sering silap ya. Kalau kita baca Al-Baqarah 120 itu kita kira ini ayat untuk melaknat Yahudi dan Nasrani. Karena kalimat awalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum. Enggak akan ridho Yahudi dan Nasrani sampai kamu
mengikuti langkah-langkah mereka, milah mereka. Ya, qul inna hudallahi wal huda. Katakanlah petunjuk Allah atau petunjuk yang benar. Wala ini taba'ta awahum ba'da lija'aka min ilmi ma laka min Allahi min wala nasir. Sadaqallah. Kalau kamu ikuti hawa nafsu mereka, padahal kamu dikasih ilmu yang benar, maka Allah tidak mau jadi wali, jadi pelindung kamu, dan gak mau jadi penolong kamu. Jadi ayat ini bukan melaknat Yahudi Nasrani, ini melaknat Muslim yang ngikutin Yahudi dan Nasrani. Ya, nah ini fenomena yang kita lihat sekarang. Makanya orang suka pada heran, ini kalau Ghazul Fikri kenapa ya kita kok menghadapi saudara-saudara seiman kita sendiri? Memang udah dilansir dalam ayat tadi, udah disitir dalam ayat tadi gitu ya, bahwa memang akan ada mukmin yang mengikuti mereka. Wala ini taba'an ta'awahum badal kami alim. Kalau kamu ikuti hawa nafsu mereka, setelah kamu dikasih ilmu yang benar, artinya ada, gitu. Ya, artinya bakal ada gitu. Dan itu bukan suatu fenomena yang baru juga sih. Ya, dari dulu juga ada. Ya, dari zaman ya Belanda meninggalkan Indonesia kan fisiknya ninggalin, tapi pemikirannya masih nempel gitu ya. Ya, jadi setelah itu pun masih ada orang-orang Indonesia gitu ya yang kulitnya seperti kita, tampangnya seperti kita, cara berpikirnya sama seperti mereka. Yang kita sebut londo ireng gitu ya. Ya, londo tapi ireng gitu. Ya, cara berpikirnya barat banget ya. 2016-2018 saya bersama beberapa pemohon lain kita di MK berjuang. Ini mungkin bahasan yang kapan-kapan boleh kita bahas lagi gitu ya, biar lebih mendalam, tapi sedikit gambaran saja. 2016-2018 kami minta perubahan terhadap 3 pasal kesusilaan di KUHP. Di KUHP ada, ternyata dalam KUHP kita Pak, nggak ada larangan perzinahan. Zina itu bukan pidana. Yang pidana itu perselingkuhan. Beda. Ya, perselingkuhan itu adalah perzinahan bagi orang yang sudah punya pasangan sah. Jadi laki-laki punya istri atau perempuan punya suami, ya, lalu dia berhubungan sama orang lain, itu yang dilarang. Itu yang dipidanakan. Itu pun delik aduan. Jadi kalau diadukan sama pasangannya. Ya, jadi laki-laki berselingkuh sama perempuan lain, tapi kalau nggak yang ngaduin bukan istrinya, nggak dipidana. Nah, kita minta itu diubah. Kita minta jadi karena perselingkuhan saja yang dilarang, maka kalau ada kasus perzinahan, misalnya ada sepasang mahasiswa-mahasiswi ketangkep basah gitu ya, tidur bareng di kos-kosan gitu ya, itu ditangkap polisi, sorenya udah pulang. Ya, nggak bakal nginep dia, nginep pun enggak gitu. Kenapa? Karena nggak ada yang dilarang, nggak ada yang dilanggar. Ya, nggak ada yang dilanggar dalam KUHP-nya. Itulah KUHP kita. Ya, KUHP kita tuh fotokopi hasil terjemahan dari KUHP-nya Belanda. Ya, nah kita minta pasal itu diubah. Sebenarnya ada 3 pasal, saya cerita 1 pasal aja gitu ya. Kita minta pasal itu diubah jadi pelarangan pidana terhadap perzinahan. Ya, jadi semua bentuk perzinahan, walaupun dia belum punya pasangan suami atau istri, ya tetap dilarang. Dan bukan delik aduan. Artinya kalau tetangganya lihat, tetap dia bisa diproses. Ya, tetangga sebelahnya gitu ya, teman kosnya tahu, dia bisa tetap diproses gitu ya. Kita mintanya begitu. Wah, habis kita diserang sama Komnas Perempuan, Pak. Komnas Perempuan itu, Komnas HAM ya, orang Komnas HAM jadi ahli di MK. Ahli itu kalau di MK namanya bukan saksi ahli tapi ahli gitu ya. Jadi ahli diundang dan dia menyampaikan pandangannya. Ya, dari Komnas HAM itu ada ibu-ibu berjilbab pula, walaupun jilbabnya nggak syari-syari amat gitu ya. Tapi dia bilang apa? Dia bilang hubungan seksual dan pornografi adalah hak privat masing-masing warga. Negara nggak boleh ikut campur. Luar biasa gitu ya. Jadi inilah kondisi negara kita. Ya. Jadi ini perlu saya sampaikan supaya orang ya perlu buat wawasan kita semua gitu ya. Jangan berpikir mungkin kita selama ini aktif di masjid gitu ya, kita sering ngumpul di masjid, lalu kita berpikir Indonesia ini pada Islami semua. Enggak gitu ya. Sangat tidak gitu. Ya, dan kemudian kita berpikir masyarakatnya kok pada bagus-bagus semua, masyarakatnya iya, tapi yang berkuasa enggak, beda. Ya, retorikanya beda ya. Jadi nggak selalu yang kita bicarakan itu sama dengan yang dibicarakan di semua lapisan. Ada berbagai lapisan masyarakat, ya. Dan banyak yang percaya sama pemikiran-pemikiran Islam liberal, ya. Nah, namanya Islam liberal itulah pemikiran yang namanya apa? Kalau saya bilang ini kontradiksi ya, karena Islam itu artinya
taat tapi liberal itu artinya bebas. Ya, taat tapi bebas itu kan aneh gitu ya. Ya, saya sebagai warga yang taat, ya, tapi nggak mau bikin KTP, wah gitu kan, nggak taat berarti gitu ya. Jadi ya inilah yang sekarang kita hadapi. Sekarang kita heran kenapa LGBT kok gini-gini amat, ya. Kenapa yang belain kok justru dari kampus perguruan tinggi Islam gitu ya. Ini karena sekarang baru muncul ke permukaan. Ya, selama ini di bawah permukaan itu udah lama sekali. Ya, kayak begitu terus. Dan itu udah bertahun-tahun mereka sudah mengkaderisasi ribuan orang gitu ya. Walaupun saya juga berkeyakinan banyak, ya ini yang saya jumpai sendiri gitu ya, walaupun teman-teman saya nggak ada yang Islam liberal gitu ya, tapi saya jumpai sendiri teman-teman saya waktu kuliah, yang bandel-bandel waktu kuliah, begitu udah berkeluarga pada tobat kebanyakan gitu ya. Jadi sama juga sih kalau di kampus-kampus UIN itu, berarti lulusan UIN sesat semua dong? Nggak juga gitu ya, nggak juga. Pertama, nggak semuanya kayak begitu. Kedua, yang begitu pun banyak tobat juga, banyak yang tobat. Ya, cuman pentolan-pentolannya susah tobat. Kenapa pentolannya susah tobat? Kalau menurut saya ya karena udah nyaman, ya udah nyaman dapat uang dan gengsi. Kan enak disebut-sebut cendekiawan gitu ya. Ya, teorinya kayak begitu. Teorinya adalah kaum Nabi Lut alaihissalam diazab karena memperkosa malaikat. Itu udah jadi bisa ngisi seminar tuh, Pak. Bisa ngisi seminar tuh. Ya, dibayar dengan amplop yang cukup tebal gitu ya. Jadi kalau kita mau kaya ya jalur Islam liberal lebih menjanjikan sebenarnya. Ya nggak perlu pinter-pinter amat, ya nggak perlu pinter-pinter amat. Ya cukup kutip ayat yang ini udah kebaca kok ayatnya yang dipakai apa aja gitu ya. La ikraha fiddin misalnya gitu ya. La ikraha fiddin pokoknya kita tuh nggak boleh mengatakan agama lain salah. Dalilnya apa? La ikraha fiddin. Tapi nggak mau lanjut ke qad tabayyana rusydu minal ghayy gitu ya. Padahal tidak ada paksaan dalam beragama, itu justru karena udah jelas mana yang benar mana yang salah. Ya, jadi kita nggak maksa orang untuk masuk Islam bukan karena nggak jelas mana yang benar mana yang salah, justru karena udah jelas banget. Udah jelas Islam tuh benar. Kalau ente nggak mau terima ya nggak apa-apa, ya nerakanya udah dipanasin gitu ya. Ya saya bilang gitu ya, sekarang udah dipanasin gitu ya. Ya silakan aja. Bahkan ada yang lebih canggih nih. Kalau dulu siapa ya, Sumanto Al-Qurtubi kalau nggak salah ya, dia lebih canggih pakai Al-Kahfi 29 ya. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang ingin beriman, berimanlah. Siapa yang ingin kafir, kafirlah. Wah luar biasa gitu ya. Siapa yang ingin beriman, berimanlah. Kafir, kafirlah. No, lihat Tuhan sendiri nggak peduli kita beriman atau kafir. Padahal kelanjutan kalimatnya apa? Allah telah siapkan azab yang pedih bagi orang-orang zolim. Ya, surah Diqoha, api yang mengepung. Ya. Oh, saya pernah ngomong sama orang kayak begitu tuh, ngeles aja mulu kerjaannya gitu ya. Saya bilang nih orang zolim udah disiapin nerakanya kok katanya gitu. Jadi kalimatnya bukan Allah nggak peduli siapa yang beriman siapa yang kafir gitu ya. Tapi kalau yang mau iman berimanlah, kalau kafir kafirlah, nerakanya udah ada. Terus ngelesnya gimana? Ngelesnya gini. Tapi kan itu buat orang-orang zolim, bukan buat orang kafir. Ya, bawa lagi surat Luqman. Di surat Luqman, inna syirka la zulmun azim. Kemusyrikan itu kezoliman terbesar. Jadi kekafiran itu kezoliman terbesar, bukan kekafiran sama kezoliman dua hal yang berbeda gitu ya. Ngaco itu cara berpikirnya. Ya, kekafiran, kemusyrikan itu adalah nanti dipelintir lagi kafir sama musyrik bedanya apa gitu. Ya ini orang-orang nggak ngerti sih, belagak pilon aja kalau menurut saya. Nah ini ada satu fenomena menarik sebelum saya akhirin nih Pak ya. Satu fenomena menarik adalah banyak orang sebenarnya dia nggak meyakini betul Islam liberal, ya nggak meyakini, tapi ketika berretorika kayak begitu, saya menemukan ada mahasiswa Al-Azhar Mesir, bayangin ya, bukan Al-Azhar sini gitu ya, Al-Azhar Mesir, ya kan Al-Azhar Mesir tuh ada martabatnya gitu ya kampusnya ya, kita ngebayangin kalau mahasiswa sana tuh pasti pinter gitu ya. Ada mahasiswa Universitas Al-Azhar tiba-tiba bikin artikel, dalam artikel itu dikatakan kita nggak perlu memusuhi iblis. Kenapa? Karena iblis tuh nggak mau sujud pada Nabi Adam alaihissalam karena tauhidnya paling sempurna. Dia maunya sujud sama Allah doang. Jadi dia nggak mau sujud sama Nabi Adam alaihissalam bukan karena nggak taat, tapi karena dia tauhidnya paling sempurna. Mahasiswa Al-Azhar nulis kayak begitu. Sampai saya tanya ke anak-anak Al-Azhar yang saya kenal, saya tanya, tolong cari ini nama ini nih.
Ini makhluk yang macam apa sih gitu ya? Kok bisa ada orang ngomong kayak gitu? Udah jelas-jelas di Quran tuh dibilang iblis itu nggak mau sujud tuh aba wastakbar, karena suka membangkang dan takabur. Bukan karena tauhidnya sempurna gitu ya, nggak ada kalimat kayak begitu, nggak ada. Ya, jelas-jelas aba wastakbar, ya. Dia karena suka membangkang dan takabur. Tapi dia bilang karena tauhidnya sempurna. Tolong carilah nih orang makhluknya macam apa sih gitu ya. Katanya apa? Ini orang biasa-biasa aja Ustaz. Salat mah rajin. Salat rajin, qiyamul lail rajin, ngajinya bagus, ikut pengajian datang, segala macam datang. Terus ngapain dia nulis artikel kayak gitu? Dapat duit. Dapat duit habis nulis artikel itu. Ya. Nah, ini makanya kita harus berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, lindungilah saya dari kekufuran dan kefakiran. Kadang-kadang kefakiran itu bisa membawa kepada kekufuran. Ya, kefakiran itu bisa membawa kepada kekufuran. Kalau kita membiarkan diri kita miskin, nggak otomatis kalau miskin berarti jahat ya, nggak selalu. Banyak orang dalam kemiskinan tetap beriman. Ya, banyak sahabat Nabi juga banyak yang miskin juga sampai akhir hayatnya gitu ya. Nggak membuat mereka menggadaikan akidah. Tapi fakir miskin itu memang berisiko. Makanya kita harus selamatkan pakai zakat kan. Ya, dengan zakat kita selamatkan akidah. Kalau kita lihat kristenisasi, misionarisme, yang dikejar siapa? Orang yang lagi punya masalah ekonomi. Ya, makanya kita harus selamatkan orang-orang itu. Ya, kadang-kadang cuma masalah nyari duit yang nggak seberapa gitu. Ya, dia nggak beriman, nggak mengimani betul apa yang dia bilang. Gitu. Ya, dia nggak berpikir bahwa iblis itu baik segala macam. Enggak, sholat aja dia, rajin aja. Ya, dan kalau ngomong biasa-biasa aja, giliran nulis, wah, aneh-aneh. Ya. Nah itulah, jadi nggak selalu yang kayak begini tuh idealis. Kadang-kadang cuman it's all about the money aja, cuma masalah uang aja. Ya. Ini fenomena yang kita bisa lihat nih. Makanya masalah umat kita ini rumit sekali. Masalah ilmu ada, masalah ekonomi juga ada. Makanya saya suka agak kritis kalau ada orang melihat masalah umat ini cuma satu sisi doang gitu. Ya, mentang-mentang misalnya dia ahli ekonomi lalu dia pikir masalah umat ini ekonomi. Ya, kalau ekonomi selesai masalahnya, beres masalah. Enggak sesederhana itu gitu. Ya, nanti kalau umat Islam nih nggak pada miskin jadi jujur semua, kata siapa itu, orang kaya juga banyak yang nggak jujur gitu ya. Emang yang korupsi gede-gedeannya orang miskin semua? Enggak lah. Ya. Jangan berpikir bahwa semua sumber masalah adalah kemiskinan. Itu terlalu one sided banget gitu cara berpikirnya gitu ya. Masalah umat ini kompleks. Ya, nggak selalu orang miskin jadi jahat, nggak selalu juga orang kaya jadi bener. Kalau udah kaya nanti saya rajin ngaji deh. Wah, itu janji-janji kayak begitu biasanya nggak terwujud tuh. Ya, biasanya rajin ngaji ketika udah makmur adalah yang dulu rajin ngaji ketika belum makmur. Ya, biasanya begitu. Ya, jarang ada orang susah nggak mau ngaji tiba-tiba begitu makmur baru dia datang pengajian. Enggak. Biasanya nggak begitu. Ya. Inilah jadi permasalahan-permasalahan seperti ini ada, dan saya bersyukur ya ada menemukan anak-anak muda di komunitas Indonesia Tanpa Jil ya, dengan segala keterbatasan ilmu mereka, tapi minimal mereka peduli sama masalah kayak begini. Dan semua yang kami omongin dari tahun 2012 terjadi sekarang. Ya, terjadi sekarang semuanya. Pemikiran-pemikiran yang dulu kita bahas hanya ya muncul di forum-forum akademis gitu ya, sekarang muncul di mainstream, di media mainstream, sekarang muncul di buzzer, sekarang muncul di semua omongannya Abu Janda. Ya, itu omongannya dia tuh udah kita dengerin dari tahun 2012. Ya, cuman dulu bukan Abu Janda yang ngomong gitu ya, dulu orang-orang jil inilah ya. Nah, sekarang muncul dengan berbagai wajah ya, dari berbagai sumber gitu ya. Tapi nggak ada yang baru sebenarnya. Ya, nggak ada yang baru. Nah, ini pelajaran juga buat kita, nggak ada yang baru. Jadi artinya kalau kita mau berjuang pun ya, jangan berpikir hari ini kita berjuang lalu harus berhasil dalam sekian tahun, nggak juga. Ya, mereka juga menjadi dominan setelah berjuang sekian puluh tahun. Ya, ini pelajaran dari sejarah, semuanya berproses. Menang nggak tiba-tiba, kalah juga nggak tiba-tiba. Ya, kita juga nggak tiba-tiba aja kalah kayak begini gitu ya. Tiba-tiba kok umat Islam Indonesia jadi hancur gini, nggak tiba-tiba. Ya, ada kesalahan yang kita perbuat selama puluhan tahun. Nah, tugas kita adalah mencari masalahnya di mana. Dan masalah itu kompleks, nggak satu dua. Ya, jawabannya nggak bisa satu dua. Ini masalah ekonomi, masalah politik, masalah ilmu.
Bisa jadi semua, ya, bisa jadi semuanya benar. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin kalau ada yang mau bisa disambung dengan tanya jawab, Fadol. Mangga Pak, silakan. Win. Apakah memang ada suatu lembaga di luar sana yang masuk duit atau apa tadi didanai ke sana? Kenapa bukan itu yang kita fokuskan sekarang? Saya nggak tahu sekarang bergerak dengan nanti. Ya. Pertama sumbernya dari mana? Ya, kalau pemikiran sesat sih nggak usah dipapain juga pasti muncul aja. Ada aja orang yang ngaco gitu. Ya tadi pagi lagi kesini saya berhenti sebentar di minimarket, ada Alfamart yang berhenti gitu ya, beli kopi, ngantuk banget gitu ya, sambil lihat-lihat Twitter gitu ya, tiba-tiba ternyata ada Imam Mahdi baru pada Indonesia Pak. Sekarang Imam Mahdinya bergerak lewat jalur politik ya, tiba-tiba dia bilang kalau nggak milih saya jadi presiden berarti Dajjal. Soalnya saya Imam Mahdi, kata dia gitu. Ya, dikomentarin sama Kiai Khalil Nafis, sesat ini orang gitu ya. Sesat nih orang, mana ada Imam Mahdi kayak begitu gitu ya. Jadi di Indonesia itu Imam Mahdi ada 1001. Ya, di Kerawang juga kemarin muncul tuh berapa bulan yang lalu ya. Berapa bulan yang lalu sebelum Ramadan itu ada di Kerawang tuh kakek-kakek sama nenek-nenek sama istrinya gitu ya. Dia ngaku Imam Mahdi, dia memproklamasikan dirinya sebagai Imam Mahdi. Jadi pemikiran sesat ada di mana-mana ada, tapi Barat selalu mensupport mereka. Ya, ini saya bicara begini bukan nakut-nakutin doang gitu ya. Saya kuliah ilmu sejarah, sekarang S3 ilmu sejarah di UI. Ada teman seangkatan saya bikin disertasi tentang aliran kebatinan di Kranggan Bekasi. Di Bekasi sini. Ya, di sekitar Bekasi sini gitu ya. Tahu nggak nama tokoh aliran kebatinannya siapa? Meikarta Wijaya. Mirip nama apa tuh? Ya, jadi setelah dia selidiki ternyata di mana di Pondok Gede sini katanya dulu ada rumah, dulu sekarang udah nggak ada lagi rumahnya, rumah besar milik orang Inggris dulu nih, zaman Belanda dulu nih, ada rumah besar milik orang Inggris yang disewakan dengan harga murah sekali kepada semua aliran kebatinan. Jadi aliran kebatinan boleh bikin acara di situ, ngapain aja, disupport gitu ya. Tapi aliran kebatinan. Jadi kalau umat Islam yang mainstream kayak kita nggak boleh, gitu ya. Kita nggak boleh bikin pengajian di situ. Kalau aliran kebatinan boleh, mau ngapain aja terserah deh. Semalam suntuk juga boleh, ya. Ada rumah dan dibaktikan untuk itu gitu ya. Jadi disupport sama orang Barat. Apakah orang Barat itu ikut aliran kebatinannya? Enggak, tapi dia support semua yang sesat. Ya, semua yang sesat akan didukung oleh Barat. Kenapa? Untuk melemahkan yang mainstream, melemahkan kita yang mayoritas. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah yang mayoritas ini akan diganggu sama yang sesat tadi. Ya, dan gimana? Saya dari dulu udah suka penasaran gara-gara ada infotainment ya. Infotainment itu kan bicarain artis, ya, selebriti, pejabat ya. Saya suka penasaran, kenapa artis kita nih pada kaya-kaya, pinter-pinter, pejabat kita kaya-kaya, pinter-pinter, tapi ternyata begitu kawin baru kelihatan kejawen banget. Ya, kok banyak yang alirannya begini-begini gitu ya. Kok banyak yang ya kejawen banget, biasanya kejawen gitu ya, kejawen banget gitu. Kok bisa gitu ya? Padahal kita lihat kan mereka intelektual gitu ya. Nah, ternyata dari disertasi teman saya, beliau berhasil merunut bahwa anak-anak dari aliran kebatinan ini dari zaman Belanda nih ya, zaman Belanda kita nggak bisa sekolah pun mereka udah sekolah di Belanda.
Ya, jadi jangan heran kalau banyak orang-orang kaya di Indonesia, pejabat-pejabat yang hartanya, duitnya nggak berseri gitu ya, ternyata mereka aliran kebatinan. Aliran kebatinan yang nggak beres gitu, agamanya nggak beres. Kenapa? Karena dari sekian generasi sebelumnya mereka udah di support sama Belanda. Ya, kenapa Belanda mensupport? Sama kayak tadi gitu ya. Jadi Barat itu pasti mensupport yang sesat dari Islam, pasti. Ya, semua aliran menyempal dari Islam dia akan support. Untuk apa? Melemahkan. Ya, makanya jangan heran gitu ya. Ahmadiyah gitu. Saya pernah nginep di mana gitu ya, tiba-tiba begitu nyetel TV ada siaran Ahmadiyah dari Amerika, dari Inggris. Kok Ahmadiyah bisa punya saluran TV ya? Emang mereka nih intelektual banget? Kagak. Cuma masalahnya disupport sama Inggris kan. Dari awal berdirinya Ahmadiyah itu disupport sama Inggris. Ya, Ahmadiyah itu ya bonekanya Inggris untuk memecah belah umat Islam di India. Kan dulu Inggris menjajah India. Ya, jadi taktik Barat selalu begitu, melemahkan umat Islam. Gimana caranya? Besarkan yang aliran sesat. Kenapa aliran sesat itu dibesarkan? Sekarang lagi bicarakan Al-Zaitun kan, udah sering lihat kan Panji Gumilang ngomongnya kayak apa? Pinter nggak tuh orang? Tapi kampusnya Pak, ya Allah, ITB nggak ada apa-apanya. ITB ke laut aja. Tahu nggak satu cendekiawan dari Al-Zaitun? Satu aja sebut namanya. Nah, nggak ada. Nggak ada sama sekali, nggak menghasilkan cendekiawan manapun, nggak menghasilkan sarjana, intelektual, peneliti nggak ada, jurnal nggak ada, penelitian nggak ada, tapi mewahnya segitu-gitunya. Berarti apa? Ada yang support, itu nggak alamiah. Nggak alamiah. Yang alamiah tuh kalau rektornya cerdas banget gitu ya, intelektual gitu ya, hasilnya jurnalnya 1001 masuk Scopus semua gitu ya, terus S3-nya segambreng-gambreng jadi doktor, jadi terkenal di mana-mana, kampusnya jadi mewah, wajar ya. Gontor jadi kayak gitu masih lebih masuk akal, saya mah masuk akal banget gitu ya. Tapi Al-Zaitun dari zaman saya SMP, Al-Zaitun tuh udah berkali-kali masuk headline di majalah Sabili kan. Ya, dari dulu berkali-kali gitu. Dari dulu kita heran, nih mewahnya luar biasa. Hasilnya nggak ada. Ya, hasilnya nggak ada. Ya, walaupun mereka bilang di situ ada tiba-tiba ada galangan kapal, ada industri segala macam. Iya, tapi nggak, hasil buat masyarakat banyak tuh nggak ada gitu. Ya. Nah, jadi inilah yang harus kita bisa baca gitu. Kita harus bisa membaca kenapa bisa kayak begini gitu ya. Kalau pemikirannya doang sih, pemikiran sesat itu nggak usah diapa-apain juga ada aja orang nyeleneh gitu. Ada aja orang yang pemikirannya aneh-aneh gitu ya. Tapi siapa yang mensupport mereka? Ya, ini nggak wajar, Karena orang yang berpikiran aneh-aneh ini sebenarnya nggak intelektual amat. Nah ini yang ingin saya luruskan juga. Kadang-kadang kita berpikir orang Islam liberal ini kan pada intelektual. Enggak. Cuma mereka bergelar. Kenapa bergelar? Di situlah pentingnya kampus-kampus. Di situ pentingnya kampus-kampus. Kemarin 2019 sebelum pandemi di UIN Jogja tuh ada orang lulus jadi doktor dengan disertasi menghalalkan zina. Ya, ketika diwawancara sama Republika, jawaban dia apa? Saya prihatin karena banyak orang ketika ketahuan berzina itu dipermalukan, digebukin, diarak. Maka saya carikan landasan hukumnya supaya zina tuh nggak dilarang. Jadi karena ada orang digebukin habis berzina, maka zina itu dibikin jadi halal. Saya bilang jangankan berzina, maling sendal di masjid aja ada yang digebukin kok. Ya, dulu waktu saya SMP SMA saya sholatnya selalu di masjid Istana Bogor Pak. Di Istana Bogor itu kan sekolah saya persis depan Istana Bogor gitu ya. Di situ ada masjid yang biasa pegawai-pegawai pada sholat di situ. Kalau hari Jumat kita sholat di situ. Pernah tuh ketangkep ada maling sendal gitu ya, digebukin sama polisi militer TA gitu kan. Sekali mukul jeder gitu. Wah gitu ya. Maling sendal aja nih digebukin. Terus apakah mau pencurian sendal itu mau dihalalkan? Kan nggak begitu berpikirnya ya. Artinya masalah sebenarnya adalah main hakim sendiri. Tiba-tiba dia bikin disertasi untuk menghalalkan zinanya. Yang kayak gitu tuh nggak layak lulus. Merumuskan masalah aja salah gitu. Ya. Saya sebagai yang disertasi sampai berlarut-larut kayak begini tuh tersinggung gitu. Ini kok ada orang bikin disertasi gampang banget gitu ya. Ya kalau disertasi gampang itu saya udah lulus saya kemarin-kemarin gitu ya. Kok gampang banget gitu. Rumusan masalah salah. Udah gitu lulus lagi. Tapi kan setelah dia lulus, orang nggak peduli lagi disertasinya soal apa Pak. Pokoknya doktor dari UIN Jogja, berarti ngerti agama nih. Besok-besok ngisi kajian aja. Ya, nah itu loh. Jadi mereka tuh nggak pinter, cuman mereka punya orang-orang yang bersekongkol meluluskannya. Akhirnya gelarnya panjang.
Jadi gelar tuh nggak selalu berarti ilmu, nggak selalu bermakna ilmu. Di sinilah bahayanya kebohongan. Makanya kalau saya merenung ya, ada sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan semua sumber kebaikan itu kejujuran. Jadi kejujuran tuh nggak ada selain kebaikan. Dan semua sumber kejahatan adalah kebohongan. Ya, termasuk kebohongan akademis kayak begitu. Orang nggak layak lulus dilulusin, itu kebohongan akademis. Dan efeknya dahsyat. Kita mengira orang ini doktor, profesor, orang hebat, pinter, padahal enggak. Yang ngasih dia gelar doktor siapa ya? Orang yang sesekongkol sama dia aja, yang sealiran sama dia. Ya, betapapun tidak masuk akalnya teori dia, tetap aja lulus. Ya, sementara yang jujur harus bersusah payah. Saya ngerasa banget Pak, lagi S3 tuh kita mau masukin jurnal harus Scopus gitu ya, itu susah banget. Kecuali kalau tema kita mau ngikutin mereka. Kalau tema misalnya saya mau bikin artikel temanya tentang bagaimana minoritas ditindas. Bagaimana minoritas itu apa? Contohnya Ahmadiyah ya ditindas di Indonesia. Itu pasti lolos. Karena itu isunya seksi. Ya, isunya seksi. Ya, masalahnya disertasi saya soal Buya Hamka, susah juga jadinya. Enggak lolos di Indonesia. Akhirnya saya lempar ke Malaysia aja udah. Ya, orang Malaysia lebih menghormati Buya Hamka. Di Indonesia jurnal Scopus yang mendominasi UIN. Ya, susah kita masukin di bikin artikel tentang bagaimana Buya Hamka melawan Soekarno, susah. Ya, jadi tirani di dunia akademis itu kayak begitu. Ya. Nah, jadi jangan kita menanamkan pada diri kita maupun orang lain gitu bahwa musuh kita ini orang intelektual. Enggak, insya Allah enggak. Ya, ilmu mereka bohong. Itu dalilnya di surat Al-Baqarah tadi. Wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'da alladzi ja'aka minal ilm. Kalau kamu ikuti hawa nafsu mereka, yang mereka punya tuh hawa nafsu, Pak. Bukan ilmu yang benar. Agama kita menawarkan ilmu yang benar. Perbandingan sama yang Allah kasih itu enggak apple to apple. Mereka hawa nafsu doang kok. Pasti kalau dicari ada celahnya. Kalau dicari pasti ada ngaconya. Gampang, insyaallah. Ya. Cuman kita menghadapi hegemoni yang mengerikan sekali sehingga sesesat apapun jadi doktor. Sesesat apapun jadi profesor. Ya. Nah, di sini juga makanya saya sering memberi pesan, ini pesan dari guru-guru saya juga gitu ya. Kita sih sebagai umat muslim sih nggak terlalu mentingin gelar. Ya, asal orang berilmu ya berilmu aja gitu ya, nggak perlu bergelar-gelar. Tapi kalau punya kemampuan untuk mendapatkan gelar, dapatkanlah. Kenapa? Karena di mata orang awam pertarungannya gelar. Ya, misalnya orang mau mengatakan Quraisy Shihab salah, susah kalau bukan dokter tafsir Quran. Ya, harus yang menghadapinya sesama dokter tafsir Quran. Ya, orang awam nggak bakal terima gitu. Orang awam ya. Ya, walaupun di kalangan aktivis dakwah sih kita nggak terlalu lihat gelar. Ya, tapi kalau punya kesempatan, punya dana, punya waktu, punya kemampuan, kejarlah gelar itu. Ya, sampai doktor, sampai profesor sekalian gitu. Kenapa? Karena kita menghadapi perang pemikiran. Ya, kadang-kadang orang awam melihatnya gelar dulu. Gelar nggak ada, langsung nggak kedengeran kita. Langsung nggak didengar suaranya. Ya. Ini makanya perlu berjuang. Ya, ini berbagai jenis perjuangan gitu ya. Perjuangan itu macam-macam bentuknya. Ya. Kemudian yang kedua tadi apa ya, Pak? Ya, UIN itu udah kalau di buku-bukunya Ustadz Adian Nusaini udah banyak dibahas ya. Dari tahun 70-an IAIN itu udah pindah kiblat. Kiblatnya sekarang ke barat. Dari tahun 70-an sejak pertemuan rektor IAIN se-Indonesia di Ciumbuleuit, Bandung. Ya, jadi itu udah lama sekali. Tahun 70-an itu pertama kalinya ya. Tahun 70-an itu Harun Nasution mengubah kiblat IAIN Jakarta, dan kemudian bukunya Harun Nasution jadi bacaan wajib semua mahasiswa IAIN. Dulu belum jadi UIN ya, masih IAIN semua gitu ya. Buku dia jadi bacaan wajib. Padahal bukunya dikritisi sama Pak Profesor Rashidi. Prof Rashidi itu mantan Menteri Agama. Mantan Menteri Agama mengkritik kepada Departemen Agama tapi dicuekin. Bayangin. Kalau bukan konspirasi apa coba? Ya, masa mantan Menteri Agama nggak didengar sama Departemen Agama? Kan IAIN kan di bawah Departemen Agama. Ya. Tahun 70-an juga Nurholis Majid pulang dari Chicago menyerukan sekularisasi. Ya, habis itu langsung didamprat sama Buya Hamka di buku studi Islam ya. Di buku studi banyak orang nggak tahu bahwa Buya Hamka pernah ngedamprat di buku beliau itu ya. Di buku beliau mengatakan
Nurholis Majid menuduh orang yang orang yang ingin menerapkan Islam dalam segala segi termasuk politik, maka mereka adalah orang yang apologetik. Ya, orang apologetik. Kalau kata Buya Hamka, dia itulah yang apologetik. Ya, dia ini nggak tahu apa-apa gitu, diserang habis. Gitu ya. Marah sekali Buya Hamka pada Nurholis Majid gitu ya. Jadi semua terjadi sekitar tahun 70-an. Ya, tentu saja nggak dari situ juga gitu ya, karena berarti kalau tahun 70-an Nurholis Majid pulang ke Indonesia, berarti kan bibit-bibit itu udah mulai dari ketika dia kuliah kan. Ya ini sekali lagi ya, nggak ada yang tiba-tiba, pasti semua ada prosesnya gitu ya. Pasti kita bisa tarik mundur berapa langkah ke belakang, apa yang terjadi sebelumnya gitu ya, selalu ada. Yang pasti ya mungkin untuk kita mencari-cari tahu dari mana titik awalnya mungkin nggak terlalu urgent ya. Yang penting buat kita adalah kita sadar ini tuh nggak tiba-tiba, dan oleh karena itu kalau kita mau berjuang juga jangan mintain tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba menang gitu ya, nggak bisa begitu. Ya kita berjuang sekarang, ya mungkin bisa jadi buahnya akan dipetik bukan oleh generasi kita barangkali. Ya barangkali generasi anak-anak kita, cucu kita yang nanti bakal akan memetik buahnya. Ya. Nah inilah makanya pentingnya kita bergerak dari sekarang. Kalau nggak dari sekarang bergerak aja masih lama hasilnya, apalagi nggak bergerak. Ya bisa nggak berhasil. Ya naudzubillah min dzalik. Fadal, mungkin ada yang mau ditanya lagi? Ya, sebagai penutup, kalau saya suka membahas sejarah Andalusia juga. Saya udah 2 kali bawa jemaah ke Maroko, Spanyol, Portugal. Kita bahas sejarah Andalusia. Pelajaran dari Andalusia itu adalah Islam tuh di Andalusia, di Spanyol dan Portugal itu dominan selama 800 tahun. 800 tahun, 8 abad. Nggak sebentar. Menghasilkan ulama yang besar-besar kayak Imam Al-Qurtubi, ya Ibn Hazm, Ibn Rushd, ulama besar semua. Ya Ibnu Khaldun juga bisa dibilang orang Andalusia juga. Karena di zaman itu antara Spanyol, Portugal, Maroko, Tunisia itu satu negeri lah. Mereka sering bolak-balik gitu ya. Ya Ibnu Khaldun juga bisa bilang Andalusia. Banyak hasilnya. Oleh karena itu yang 800 tahun sudah dominan, sudah begitu hebat, ternyata sekarang bisa hilang. Ya, jadi jangan terlalu kepedean bahwa umat Islam di Indonesia akan selalu mayoritas. Jangan kepedean. Kalau kita nggak berbuat apa-apa bisa bahaya. Kalau saya biasanya 8 Pak, 8 karena 8 periode memang pas 8 periode ya, periode penaklukan daulah Umayyahnya gitu ya, biasanya 8 pertemuan ya. Karena banyak hikmah yang menariknya sih di tiap periode, banyak hikmah yang menarik ya. Ya, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan kita jumpa lagi dalam kesempatan yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah panggil kita di saat-saat yang terbaik. Semua kesalahan dari saya, yang benar dari Allah. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.